Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, Madam mengangkat kasus terkenal dari Alabama, Amerika pada tahun 1979. For your information, ada kata RC yang digunakan dalam video ini. Untuk tahu artinya, silahkan lihat di komen ya. Pada bulan Mei 1979, Mary Healy tergesa-gesa melarikan mobilnya membawa putrinya Carol yang dalam kondisi sakit. Selama beberapa bulan terakhir, Carol sering sekali mengalami sakit yang tidak jelas. Mual, pusing, seluruh badan terasa sangat ngilu, dan kedua kakinya sulit digerakkan. Mary, ibunya yang seorang janda dengan sekuat tenaga, mencari penyembuhan untuk putrinya dengan merawatnya dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun telah mendatangi beberapa rumah sakit, para dokter belum juga menemukan penyakitnya. Diagnosa mereka kemungkinan besar karena virus. Saat itu, Carol dibawa ke rumah sakit University of Alabama. Ketika sedang menunggui Carol, tiba-tiba seorang polisi masuk dan minta berbicara kepada Mary. Maka Mary keluar, meninggalkan Carol yang sedang dirawat. Ternyata polisi menangkap Mary karena terbukti menggunakan cek palsu di sebuah bank. Lalu Mary memberitahu Carol bahwa dia harus pergi tanpa menjelaskan apa penyebabnya. Esoknya, ketika ibunya tidak bisa dihubungi, Carol meminta bibinya Frida untuk menjaga. Frida bercerita kepada dokter yang merawatnya bahwa sebelum sampai di rumah sakit ini, Mary telah berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain mengobati Carol. Namun belum ada dokter yang menemukan penyakitnya. Semakin sering Mary membawa Carol ke rumah sakit, semakin parah sakitnya. Dokter pun penasaran dan mendiagnosa ulang. Dia mendapat kesimpulan bahwa sepertinya penyakitnya bukan karena virus, tapi benda beracun dari logam. Maka pemeriksaan mendalam dilakukan. Dokter sampai pada kesimpulan bahwa kelihatannya Carol keracunan RC yang bisa menyebabkan meninggal. Indikasinya adalah kuku jari Carol terlihat garis putih lebar yang disebut Aldrich Miss Lines. Artinya dia terpapar lebih dari 6 minggu. Rambutnya sudah pasti terpapar karena tanda seseorang terpapar RC dapat dilihat dari rambut dan kukunya. Maka potongan kuku dan rambut Carol diperiksa di laboratorium. Esoknya, polisi menerima surat dari Mike, kakak Carol, yang mengatakan bahwa dia percaya Mary telah menghabisi ayahnya Frank dan sekarang punya rencana menghabisi putrinya sendiri, Carol. Untuk itu, Lieutenant Gary ditugaskan sebagai kepala detektif dalam penyelidikan kasus tersebut. Maka dia pun mulai menginterview Carol. Carol mengatakan bahwa gejala sakitnya dimulai saat dia pindah ke rumah ibunya. Sebelumnya dia tinggal di apartemen, tapi Mary, ibunya, minta dia tinggal bersamanya. Mary menyediakan semua keperluan Carol, di antaranya membuat sarapan, mencucikan bajunya, dan lain-lain. Sejak saat itu, Carol mengalami sakit dengan gejala seperti yang dia rasakan sekarang. Mary berkali-kali membawanya ke rumah sakit, tapi jika tidak membaik, dia langsung memindahkan ke rumah sakit lain. Pada bulan September, Mary memberi Carol suntikan. Menurutnya itu obat dari temannya yang seorang perawat. Dan Carol diminta untuk tidak memberitahu siapapun. Namun setelah diberi suntikan itu, sakitnya tambah parah. Melihat apa yang diceritakan Carol, polisi mulai meneliti rekam jejak kehidupan Mary. Berdasarkan file yang ada di kepolisian, Mary pernah dilaporkan melakukan kekerasan dan pencurian. Mary ternyata juga mendapatkan asuransi atas meninggalnya Frank sebesar $31.000 atau sekitar 500 juta rupiah dan mengambil polis asuransi $50.000 atau sekitar 700 juta untuk Carol yang akan diterimanya jika Carol meninggal. Mary dan Frank merupakan pasangan yang berbahagia. Mereka sudah menikah selama 25 tahun dan memiliki 2 anak, Mike dan Carol. Mary aktif dalam kegiatan sosial. Frank seorang family man yang memiliki perhatian kepada keluarga, sehat, aktif, dan jarang sekali tidak masuk kantor. Suatu hari sepulang kantor, Frank merasakan sakit perut yang luar biasa. Dia tidak masuk kantor selama seminggu. Mary merawatnya, namun kondisi Frank semakin memburuk, sampai akhirnya meninggal. Pada saat itu kondisi hatinya parah, maka dokter mendiagnosa Frank terkena infeksi hati.
Namun polisi curiga bahwa kemungkinan Frank diberi RC seperti yang dilakukan terhadap Carol. Maka Mary pun diinterogasi. Dalam interogasinya dia menolak terlibat dalam meninggalnya Frank. Polisi minta izin untuk membongkar kuburan Frank dan melakukan otopsi ulang dan Mary mengizinkan. Kemudian polisi menanyakan apakah dia memberikan RC kepada Carol. Dia mengatakan tidak pernah. Ketika ditanya mengapa Mary memberi suntikan kepada Carol sebanyak 4 kali, Mary pun terpojok. Akhirnya dia mengakui, namun mengatakan bahwa obat itu pemberian dari seorang perawat. Ketika ditanya siapa nama perawat itu, dia hanya menyebutkan ciri-cirinya, namun ketika dicari tidak ada perawat dengan ciri-ciri yang disebutkan Mary. Seminggu kemudian, kuburan Frank pun dibongkar dan dilakukan otopsi ulang dengan mengambil rambut dan kukunya. Pada tanggal 8 Oktober, polisi menerima surat dari Carol dan Frida yang isinya mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah botol yang berisi cairan di kotak perhiasan Mary. Detektif pun mengirim botol itu untuk diteliti. Hasil penelitian laboratorium memastikan bahwa botol itu berisi RC. Sementara itu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1979 menunjukkan terdapat RC dalam kuku Carol yang jumlahnya 50 kali lebih banyak dari tingkat RC normal pada manusia dan 100 kali lebih banyak pada ujung rambut. Hal ini menunjukkan bahwa Carol secara bertahap diberi RC selama periode 4-8 bulan. Sementara hasil otopsi terhadap Frank menunjukkan bahwa dia diberi RC dengan dosis awal sedikit, kemudian dosisnya bertambah besar yang mengakibatkan Frank meninggal. Pada tanggal 19 Oktober 1979, Mary yang saat itu dalam penjara karena pemalsuan cek ditangkap dengan tuduhan menghabisi Frank suaminya dan upaya menghabisi Carol anaknya. Dan sidangnya akan digelar pada tanggal 11 Januari 1980. Pada tanggal 9 November 1979, sambil menunggu sidangnya, Mary dibebaskan dari tahanan dengan uang jaminan. Dia tinggal di motel dekat penjara dan check-in dengan menggunakan nama Emily Stevens. Namun kemudian dia menghilang. Mary pun dinyatakan sebagai buronan. Pada tanggal 19 November, detektif menggeledah rumah bibinya. Ternyata mobil, beberapa pakaian wanita dan tas hilang. Detektif menemukan kertas yang berisi tulisan, "Jangan lapor polisi atau rumah ini saya hanguskan. Saya tidak akan mengganggumu lagi." Dalam penyelidikan lanjutan, detektif menemukan fakta bahwa ibu Mary, juga ibu mertuanya, meninggal dengan kasus yang sama, keracunan RC. Meskipun polisi dan FBI melakukan pencarian besar-besaran untuk menangkap Mary, namun keberadaannya sulit dilacak. Apa yang dilakukan Mary dalam pelariannya? Pertama, dia ke Florida dengan mengubah namanya menjadi Robbie Hannon. Di sana dia bertemu dengan John Homan. Mereka hidup bersama selama 1 tahun sebelum akhirnya menikah pada bulan Mei 1981 dan namanya menjadi Mary Homan. Mereka pindah ke New Hampshire. Mary selalu bicara tentang saudara kembar khayalannya sendiri bernama Terry yang tinggal di Texas. Pada akhir musim panas 1982, Mary meninggalkan New Hampshire, pamit kepada suaminya bahwa ia akan pergi untuk urusan keluarga dan akan mengobati penyakitnya. Padahal dia pergi ke Texas dan Florida dengan menggunakan nama Terry Martin. Beberapa minggu kemudian, dia menelpon John Homan, suaminya, dengan mengaku sebagai saudara kembar istrinya Robbie Homan dan memberitahu padanya bahwa Robbie Homan meninggal di Texas. Tapi John tidak perlu ke sana karena tubuhnya sudah didonasikan untuk penelitian di bidang kedokteran. Pada tanggal 13, setelah mengecat warna rambutnya dan menurunkan berat badannya, dia kembali ke New Hampshire. Lalu dia menemui John Homan dan mengaku sebagai saudara kembar Robbie Homan, istrinya. Tentu saja John Homan sangat berduka atas kepergian istrinya. Dia memasang kabar duka cita itu di sebuah surat kabar dengan foto istrinya. Ada seorang polisi yang melihat fotonya dan terkejut karena foto Robbie Homan sangat mirip dengan Mary Haley. Dia pun menemui John Homan. John mengatakan bahwa kabar itu didapat dari saudara kembar istrinya, Terry Martin.
Maka polisi minta dipertemukan dengan Terry Martin. Setelah diinterogasi, akhirnya Terry mengakui bahwa dirinya memang Mary. Maka dia dibawa ke Alabama untuk menjalani sidangnya. Setelah beberapa kali sidang, hakim memutuskan Mary dihukum seumur hidup atas perbuatannya menghabisi Frank Healy dan 20 tahun atas upaya menghabisi Carol. Dia mulai di penjara tahun 1983, perilakunya sangat baik sehingga menjadi teladan. Karena itu dia diizinkan keluar dari penjara jika ada perlu penting dan selalu pulang tepat waktu. Namun pada bulan Februari 1987, Mary melarikan diri ketika diberi cuti 3 hari untuk menemui suaminya John Homan yang pindah ke Anniston agar dekat dengan Mary, istrinya. Mereka berdua tinggal 1 hari di sebuah motel dan ketika John keluar beberapa jam, Mary menghilang. John minta maaf atas keteledorannya menjaga Mary. Kali ini pelariannya tidak berlangsung lama. 4 hari kemudian, kepolisian Anniston mendapat telepon yang melaporkan seseorang melihat Mary Healy. Dia berjalan merangkak dari hutan dengan tubuh basah kuyup karena hujan dan suhu udara yang sangat dingin -1 derajat Celcius. Begitu polisi datang, dia dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan secepatnya akibat hipotermia atau terpapar suhu dingin yang sangat ekstrim. Ketika di rumah sakit, dia mengalami gagal jantung, akhirnya meninggal. Mary Healy adalah seorang sosiopat yang fokus pada egonya sendiri demi uang yang dia butuhkan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tidak peduli harus mengorbankan keluarga. Kisah Mary Healy ditulis oleh beberapa reporter, salah satunya berjudul Black Widow. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan.